Kita lanjut untuk menjelaskan tentang MQTT. Jadi apa itu MQTT? MQTT adalah Message Queuing Telemetry Transport, protokol komunikasi yang digunakan untuk transfer data antar perangkat dalam lingkungan jaringan yang terdistribusi. Contohnya ini sebagai Internet of Things. Kenapa perlu MQTT? Karena MQTT dirancang untuk menjadi ringan, sederhana, dan efisien dalam hal penggunaan bandwidth dan energi, yang membuat ideal untuk digunakan dalam skenario IoT di mana perangkat ini seringkali keterbatasan dalam hal daya dan juga bandwidth. Oleh karena itu ini sangat cocok kalau misalnya protokol ini digunakan pada suatu tempat-tempat yang mungkin jaringan internetnya kurang bagus, karena ini sangat ringan dan menggunakan bandwidthnya pun sangat kecil ya dibandingkan dengan protokol yang lain. Oleh karena ini merupakan suatu pilihan dan sekarang banyak sekali yang menggunakan MQTT ini. Terus bagian-bagian pada protokol MQTT itu ada apa? Yaitu ada yang namanya publisher. Publisher itu artinya perangkat atau aplikasi yang akan mengirimkan pesan ke broker. Nah, broker itu apa? Di sini broker adalah server atau perantara yang bertindak sebagai penghubung antara publisher dan subscriber. Jadi yang pertama itu adalah publisher. Publisher itu perangkat yang mengirimkan pesan ke broker. Subscriber adalah perangkat atau aplikasi yang menerima pesan. Jadi ada publisher sebagai pengantar pesan yang mengirimkan pesan, ada subscriber yang menerima pesan. Nah, di antara publisher dan subscriber itu ada namanya broker. Broker server perantara yang penghubung antara publisher dan subscriber. Sedangkan topik itu artinya adalah cara untuk mengorganisir pesan dalam sistem MQTT. Topik biasanya dibentuk dalam bentuk string yang terstruktur dan hierarkis. Contohnya suhu ruang 1. Berarti suhu ini level 1, ruang 1 level 2. Kalau kita bikin 3 sensor kelembaban ruang, maka sensor level 1, kelembaban level 2, dan ruang 2 ini ada level 3. Nah, topik ini sangat penting. Dia sebagai kunci atau password antara publisher dan subscriber. Jadi, kalau publisher mengirimkan data melalui topik suhu atau ruang 1, maka subscriber yang akan menerima data, dia harus ngirim juga ya ke broker dengan kode yang sama, dengan topik yang sama atau suhu atau ruang 1. Nah, setelah sama, maka si broker akan mengirimkan data ke subscriber yang telah dikirimkan oleh publisher. Seperti itu ya. Jadi ada publisher, subscriber, ada broker. Terus ada topik. Jadi untuk penulisan topik itu harus seunik mungkin agar tidak kebaca atau bentrok dengan topik dari orang lain yang menulis topik tersebut. Karena ini kita menggunakan broker publik, jadi siapapun bisa mengirim data dan mengambil data. Nah, kalau kebetulan sama datanya, maka itu akan keambil data dari orang lain, maka dibuat seunik mungkin. Nah, yang kelima adalah QoS, Quality of Service. Nah, MQTT ini mendukung 3 QoS, yaitu QoS 0, pesan kirim sekali saja tanpa konfirmasi. Ada QoS 1, pesan dikirim setidaknya sekali dan konfirmasi oleh broker. Dan yang paling baik adalah QoS 2, pesan dikirim sekurang-kurangnya 1 kali dan terima oleh subscriber tepat 1 kali. Karena kalau untuk QoS 0 itu si publisher dia hanya mengirim sekali saja dan tanpa ada konfirmasi apakah ini sudah diterima oleh subscriber atau tidak. Nah, tapi kalau QoS 1 pesan dikirim setidaknya sekali dan dikonfirmasi oleh broker, oh ini sudah diterima oleh subscriber. Kalau QoS 2 pesan dikirim sekurang-kurangnya 1 kali dan diterima oleh subscriber hanya 1 kali. Nah, seperti itu tergantung dari kebutuhan. Ya, kalau datanya seperti misalnya di bank kan tidak boleh mengirim data berkali-kali, maka bisa menggunakan QoS 1 ya. Nah, dikirimnya setidaknya sekali saja. Bukan QoS 1 ya, tapi QoS 2. Karena dikirim sekurang-kurangnya 1 kali dan diterima oleh subscriber tepat 1 kali. Jadi benar-benar pengiriman pesannya sangat berkualitas ya. Jadi sekali dikirim dan harus ada konfirmasi subscriber itu sudah terima. Seperti itu. Nah, kalau pesan atau message adalah unit informasi yang dikirim antara publisher dan subscriber melalui broker MQTT. Nah, pesan ini berisi seperti sensor, pembacaan sensor, status perangkat, perintah, dan lain-lain. Sedangkan kalau klien itu artinya merujuk pada perangkat atau aplikasi yang berpartisipasi dalam protokol MQTT dengan mengirim atau menerima pesan melalui broker MQTT. Contoh klien MQTT adalah publisher dan subscriber. Jadi si perangkat itu bisa dinamakan klien karena dia sebagai publisher atau subscriber. Jadi si klien itu dia bisa berfungsi sebagai publisher dan subscriber
Jadi tidak hanya klien A misalnya sebagai publisher saja, tidak, tapi kalau difungsikan sebagai subscriber pun bisa. Misalnya kita punya perangkat SP32. Nah, kita ingin perangkat SP32 ini berfungsi sebagai publisher dan subscriber, bisa. Publisher dia mengirimkan sensor suhu dan kelembaban dari DHT, dikirim ke broker, kan dia publisher kan, mempublish, mengirim ke broker. Lalu si broker itu nanti akan menunggu ada subscriber yang mengirim apa tidak, mengirim data untuk mengambil data dari sensor suhu ini. Nah, kalau ada dari perangkat SP32 yang lain misalnya diambil dengan topik yang sama, maka dia akan dikirim balik ke SP32 yang kedua membaca, dia fungsinya sebagai subscriber. Lalu yang SP32 yang kedua, dia akan mengirim data, misalnya pada saat sudah kirim perintah publisher bahwa data sudah diterima, maka broker akan menunggu dari SP32 yang pertama, apakah dia mengirim perintah atau topik yang sama dengan SP32 yang kedua. Maka pada saat dia ngirim perintah mensubscribe, jadi sebagai subscriber, maka sama akhirnya dikirim juga oleh broker. Nah, jadi satu perangkat itu bisa sebagai publisher, bisa sebagai subscriber. Nah, untuk lebih jelasnya bisa seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini kan ada, kalau ini kita menggunakan SP32 kliennya, lalu ada juga software MQTT Explorer. Nanti kita akan coba menggunakan software MQTT Explorer-nya. Ada IoT MQTT panel atau klien. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada suhu 40 derajat Celcius dari DHT22. Nah, topiknya adalah DHT KM1 kamar 1 suhu, berarti dia ada 3 level ya. Dengan data 40 derajat. Maka SP32 akan mempublish dengan topik DHT KM1 suhu. Broker akan menerima DHT KM1 suhu dengan datanya, message-nya atau pesannya yaitu 40 derajat Celcius. Maka kita lihat di software MQTT Explorer, misalnya dia mensubscribe DHT KM1 suhu. Oh, sama nih topiknya, karena sama, maka MQTT Broker akan mengirimkan data, mempublish ke software MQTT Explorer yaitu DHT KM1 suhu dengan data 40 derajat Celcius, maka akan muncul data 40 derajat Celcius. Sama IoT MQTT panel juga sama. Jadi dia mensubscribe dengan topik yang sama dengan publisher atau SP32, lalu broker menerima, oh sama ininya topiknya, lalu dikirim balik ke IoT MQTT panel dan ditampilkan semuanya di sini. Nah, pada saat misalnya software MQTT Explorer-nya dia mau menyalakan LED ini. Nah, ini kan dia fungsinya jadi subscriber ya. Tadi kan dia sebagai publisher yang mengirim data. Nanti dia fungsinya sebagai subscriber, membaca data dari software MQTT Explorer atau dari IoT MQTT panel. Nah, misalnya nih software MQTT Explorer itu mengirim mempublish dengan topik rumah KM1 LED 1. Kita lihat ya. Nah, pada saat dipublish dia mengirimkan data angka 1. Jadi ini topiknya, lalu ada datanya atau message-nya 1. Dipublish oleh ke subscribe ke broker, lalu SP32 dia mensubscribe dengan rumah KM1 LED sama ya topiknya, karena sama, akhirnya dikirim datanya, dipublish ke klien SP32 ini dengan topik yang sama dengan data 1, maka LED akan on. Seperti itu ya. Jadi contohnya, nah kita coba menggunakan walkWI-nya. Nah, ini saya sudah menghubungkan dengan MQTT Explorer-nya dengan walkWI-nya. Nah, kita lihat ya. Di sini ya. Nah, ini kita lihat Labs kita IoT LED 1. Kita kasih data 1 di sini. Nah, kita lihat ini sudah menghubungkan ke WiFi. Menghubungkan ke broker ya. Nah, kita lihat datanya 881 dan 32 kita nih. Dia fungsinya sebagai publisher nih, potensionya ya. Nah, fungsinya sebagai publisher. Nah, datanya berubah ya. Jadi 1045. Di sini juga berubah 1045 ya untuk potensio 2. Ini potensio satunya saya rubah menjadi, nah ini ya. Saya rubah menjadi 3551, berubah ya, 3551. Nah, sekarang kita coba software MQTT Explorer-nya sebagai publisher-nya, ingin menyalakan LED. Jadi SP32 berfungsi sebagai subscriber ya. Kita ininya fungsinya raw, angka 1 dia akan menyalakan. Nah, nyala ya LED-nya ya. Kita coba LED 2, kita tulis topiknya.
LED nyala ya. Kalau kita tulis misalnya on semua, mati semua, off ya. Off semua. Tulis ya. Ininya angkanya 0 ya, maaf. Kalau matikan 0. Nah, mati semua ya. Jadi seperti itu contohnya. Nanti kita akan explore lebih jauh pada materi berikutnya.